Oke, tadi sebelumnya kita udah selesai membuat terkait si cat service-nya ya, seperti ini. Isinya cuma sebuah kelas yang bikin property cats dan ada sedikit manipulasi kayak penambahan data cat baru dan juga pengambilan semua data cat yang ada. Nah, sekarang di sini kita akan coba untuk integrasikan si cat service ini ke dalam cats controller yang kita punya. Nah, di sini kita akan coba lihat ya di dokumentasi. Nah, sekarang kita itu udah punya si cat service. Gimana sih cara supaya kita bisa ngambil nih data si cats-nya dan juga menambahkan data cats-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ada contoh terkait cats controller, di mana di cats controller ini teman-teman eh, bisa membuat sebuah constructor, di mana constructor-nya ini akan melakukan pemasangan dari cat service. Nah, di sini kita akan coba mulai untuk pembuatan constructor. Terus kita akan buat private cat service. Lalu type-nya itu adalah cat service. Cat service, lalu type-nya adalah cat service. Seperti ini. Oke. Nah, pemasangan service-nya di controller seperti ini dan lalu nanti kita akan bisa gunakan si cat service-nya. Contoh penggunaannya teman-teman bisa panggil this.getService lalu metode yang tersedia di dalam cat service-nya apa. Nah, jadi si cat service ini diinjek melalui yang namanya constructor tadi ya. Di kelas constructor tadi. Terus ini tuh sebenarnya kalau teman-teman lihat kita itu ketika melakukan pemasangan cat service, teman-teman nggak perlu nih melakukan instantiate dari cat service-nya. Kita tidak perlu membuat instance dari cat service-nya secara manual. Karena ya tadi dengan fitur injectable tadi, dengan menambahkan dekorator add injectable dan si Nest.js ini bisa langsung mendeteksi bahwa oh cat service ini adalah salah satu provider di mana nanti eh, yang ngurusin pembuatan instansnya adalah si Nest.js-nya. Nah, sekarang kita akan coba untuk merubah sedikit kode dari yang get all cats-nya ini. Nah, di sini saya akan coba untuk menghapus lalu console.log saja yang ininya. Salah. Lalu di sini kita bisa mengembalikan nilai dari cats yang ada di cat service menggunakan return this cat service find all seperti ini. Nah, di sini ada keriting merah. Kenapa? Kita lihat, kita coba cek masalahnya apa sih? Oh, katanya tipe dari cat service find all ini nggak bisa diassign ke string. Nah, di sini kalau kita lihat ternyata memang sebelumnya, eh, aduh, salah saya. Nah, memang sebelumnya di find all ini kembalian datanya itu adalah string ya, atau respon dari controller kita adalah string. Sini bisa kita hapus saja si type-nya supaya si Nest.js-nya atau si TypeScript-nya ini menggunakan type yang sama dengan yang diberikan oleh si find all cat service ini. Nah, sekarang saya akan coba untuk jalankan si project-nya ya. Di sini saya akan coba jalankan menggunakan npm run start dev. Oke. Nah, ketika kita jalanin projectnya, lalu kita lihat di sini, kita mendapatkan sebuah error. Nah, katanya apa nih? Unknown dependencies exception. Nest.js cannot resolve the dependencies of cats controller. Nah, katanya di sini Nest.js nggak bisa mendapatkan dependencies dari Cats Controller. Maksudnya dependencies di sini apa sih? Maksudnya adalah si Nest.js ini mendeteksi bahwa Cats Controller kita punya
constructor berupa sebuah provider yang namanya cat service. Cuma masalahnya adalah ternyata si cat service ini belum tersedia di modul eh, utamanya atau di app modul ini gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan, ada potential solutionnya. Apakah app modulnya itu sebuah Nest.js modul yang valid? Tentu valid karena sebelumnya sudah pernah kita pakai. Terus pertanyaan kedua, apakah cat service ini sebuah provider dan dia sudah menjadi part of atau menjadi bagian dari modul yang saat ini? Terus yang selanjutnya adalah apakah si cat service ini diekspor dari modul tertentu. Nah, pertanyaan ini merujuk kepada merujuk kepada apakah benar-benar si cat service ini udah bisa dipakai dan tersedia di modul app-nya. Nah, seperti yang teman-teman sebelumnya mungkin pelajari ketika di sesi sebelumnya, ketika kita membuat controller, kita itu nggak bisa langsung tiba-tiba controllernya nyala. At- Sama halnya juga dengan si cat service ini. Tidak bisa ketika kita pasang di constructor, dia bisa langsung tiba-tiba bisa diakses si cat service ini langsung di controller. Nah, di dokumentasi Nest.js-nya itu sendiri, dia punya dokumentasi terkait yang namanya provider registration. Jadi, ketika kita mendefine sebuah provider, atau dalam kasus kita ini adalah cat service yang akan digunakan oleh consumer yang namanya cat controller, kita perlu mendaftarkan supaya si service ini bisa dideteksi oleh controllernya, supaya si Nest.js ini bisa menghandle injection ke controllernya. Nah, di sini katanya ini bisa diselesaikan dengan ngedit modul yang kita punya, which is modul yang kita punya adalah saat ini hanya app modul.ts. Nah, sekarang kita coba buka. Nah, kita punya app modul.ts ini gitu ya. Terus kita perlu ngapain di app modul ini gitu ya. Nah, karena si service ini adalah sebuah provider, harapannya dia bisa dipakai atau diinjeksi di controller. Kita perlu menambahkan si cat service ini ke dalam property provider yang ada di modul seperti ini. Sebelumnya kalau controller kita daftarinnya di property controller decorator modulnya. Nah, kalau service itu kita daftarkan di property provider yang ada di decorator modul. Sekarang kita balik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebelumnya mungkin sudah ada service yang dibuat bawaan ketika kita init project yang namanya app service. Nah, app service ini dia didaftarkan di provider. Begitu juga dengan cat service yang kita punya. Seperti ini. Lalu sekarang aku coba save dan kita lihat lagi projectnya. Nah, sekarang sudah tidak ada error ketika kita menjalankan Nest.js-nya. Nah, di sini aku akan coba buka Postman dulu dan kita akan coba cek apakah si fitur get atau find all cats ini berjalan atau enggak. Nah, di sini aku akan coba eh, 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 kayaknya. Nah, sini aku coba tambahin baru. Nah, di sini aku namain misalnya Nest.js Basic. Aku coba bikin request baru. URL-nya itu http localhost 3000/cats karena kita mau dapetin data cats-nya. Oke, sekarang aku coba send request-nya. Kita coba lihat. Wah, lama sekali. Coba kita lihat di terminal apakah ada log. Tidak ada. Oke, kita cancel dulu. Apakah ada kesalahan di code yang kita buat? Di sini kita mereturn si cat.
servisnya ya. Sudah benar. Wait, kita coba lihat dia return cats. Ini juga sudah benar. Coba misalnya yang cat service-nya aku sedikit ubah dulu untuk ngecek apakah masuk nih. Masuk ke find all cat service. Terus apakah dia return misalnya find all-nya. Kita akan coba tes seperti ini. Oke, kita coba lagi. Eh, dia belum nyala ya? Oke, sekarang udah nyala. Coba tes lagi. Oke, sepertinya ada kesalahan di sini. Tadi ada masalah. Ternyata masalahnya itu di sini itu kurang L ya teman-teman. Tadi kalau kita coba tuh nyangkut, nggak jalan-jalan gitu ya. Ternyata di sini kurang L. Kita coba tambahin L di sini localhost. Oke, ternyata dia dapat nih find all-nya gitu ya. Oke, berarti sebenarnya sudah berhasil masuk ke service karena tadi di service kita udah nambahin sedikit eh, console log untuk debugging dan returnnya tuh string. Sini kita akan coba aku hapus lagi yang return stringnya. Console lognya akan aku biarin aja. Terus ini akan return cats. Harapannya mungkin untuk yang ditampilkan di awal ini akan ada array kosong gitu ya, karena catsnya kosong. Nah, sini sudah berhasil untuk mendapatkan data cache yang ada di service. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau mulai dari kosong, bisa aja sih di sininya teman-teman bisa isi data awalan gitu ya. Misalnya berupa objek, terus di sini kita kasih namanya, misalnya nama kucingnya empus gitu ya. Age-nya misalnya 1 tahun, sama breed-nya eh apa ya? Saya kurang tahu sih. Anggora mungkin ya. Saya kurang tahu ya. Itu Anggora itu peranakan atau bukan ya? Jenis peranakan. Oke, di sini kita coba lagi. Send harusnya minimal ada satu data kucingnya ya. Nah, oke di sini udah keluar nih data kucing yang ada di properti cat service kita gitu. Di sini kita udah berhasil untuk integrasikan si cat service dengan si controller kita. Nah, oke dari Kang Ajat ada pertanyaan dulu sampai di sini. Oke, ini aku coba nanya dari yang service dulu ya. Mm-mm. Di sini Oke. sebenarnya cukup enak ya. Ini bisa dikatakan sebagai sebuah model yang dimana datanya itu nggak harus. Ini kan kalau dicontoh datanya itu kita bikin variabel yang dimana nggak persisten kan, gitu Ya. kan. Tapi kalau misalkan mau persisten, kita bisa integrasi kayak ke API mungkin di sini ya ke database dan sebagainya ya. Dan ini Mm-mm. kayak kita treat mungkin service ini bisa dikatakan sebagai model gitu ya Pak ya, salah satu Mm. model itu bisa masuk ke dalam kategori service ini gitu ya, maksudnya yang nanti si model ini kita bisa panggil di controller ya, dengan coba buka controllernya, Ya. menginjekkan Eh, dependensi ya. betul. Oke, pakai cara pakainya gini aja ya, dan ini udah nanti dihandle sama Sinek ya, kita nggak perlu tahu belakang layarnya seperti apa gitu kan. Ya. Oke, oke, sip, nice. Dan satu lagi berarti setelah bikin service, inject di controller yang memang mau pakai service itu, dan terakhir jangan lupa service-nya itu harus diregister di Di modul ya, which is app modul ini. betul. Oke, Oke. sip, sip. Aman sih, Pak. Itu mau konfirmasi itu aja. Berarti ya Oke. flow-nya itu ya service, inject ke sebagai dependensi, terus jangan lupa Mm-mm. service-nya register di modul. Nanti cara pakainya tinggal this, nama service-nya, terus apa metodenya gitu ya. Betul. Oke, oke. Ya. Betul seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita udah bikin service, penggunanya pun cukup mudah. Teman-teman tinggal daftarin di modul yang ingin menggunakan service itu. Terus bisa inject atau bisa bikin properti di constructor-nya seperti ini. Yang mana Hmm. nanti untuk
pembuatan instansnya itu akan dihandle oleh Nest.js itu sendiri. Jadi teman-teman taunya udah bisa dipakai aja gitu ya di sini. Seperti itu. Oke.